Kata Ibnul Qayyim, tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh para khalifah selepas Nabi, dan Nabi tidak mengajarkan cara seperti ini. Nah, bahasa-bahasa ini dari dulu kan sudah ada. Jadi kata Ibnul Qayyim, doa selepas sholat fardu itu nggak sunnah. Bahasa yang lebih banyak dipakai sekarang apa? Bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pagi ini Bapak Ibu kita lanjutkan di terjemahan halaman 107, zikir-zikir sesudah sholat. Babul adhkar ba'da sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa bi sanadin al-muttasil ila Imam An-Nawawi qala babul adhkari ba'da sholati. Bab menerangkan zikir-zikir ba'da sholati, selepas sholat fardu. Sebelumnya Bapak Ibu kita sudah membahas tentang bacaan-bacaan di dalam sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Apa saja sunnah-sunnah, tentu di sini sesuai dengan judul kitab, sunnah dari segi bacaan, zikir dan doa. Nah, selepas selesai sholat itu ada kesunahan-kesunahan. Sebagaimana yang kita tahu, dalam sholat itu ada terbagi 3 sunnah. As-sunan allati qablas sholat. Ada sunnah-sunnah yang dianjurkan sebelum kita mengerjakan sholat. Nah, di antara sunnah sebelum sholat, azan dan iqomah. Azan iqomah termasuk bahagian zikir, yaitu sunnahnya sebelum mengerjakan sholat. Kemudian ada pembahasan as-sunan allati fi athna'is sholat. Sunnah-sunnah yang letak posisinya itu memang berada di dalam sholat. Itulah diantara takbiratul ihram sampai salam. Itu panjang lebar sudah kita bahas. Yang terakhir, sunnah yang ketiga, as-sunan allati ba'da sholat. Ada sunnah-sunnah selepas sholat. Ya, karena dia ada kaitan dengan sholat, maka ada sunnah yang terkait, diantaranya yaitu zikir selepas sholat. Ajma'a telah ijma'al ulama, para ulama bukan hanya sepakat. Ajma'a, ijma' al ulama, para ulama ala istihbabi dzikri, atas kesunahannya berzikir ba'da sholati, selepas sholat. Waja'at, dan telah datang fihi, mengenai kesunahan zikir selepas sholat, ahadithu, hadis-hadis kathiratun yang banyak, sahihatun yang sahih, fi anwa'in, dalam macam-macam keadaan, minhu, mengenai kesunahan zikir ba'da sholat, muta'addidatun, hadis yang berbilang, banyak, bukan cuma satu. Fanadhkuru, maka kami akan menyebutkan torfan, sedikit, min ahammiha, dari paling pentingnya hadis-hadis sahih tadi. Jadi pertama yang perlu diketahui Bapak Ibu, zikir selepas sholat, terutama tentu sholat fardu, para ulama sepakat, ijma', bahkan disampaikan Imam Nawawi di sini, ijma' para ulama mengatakan kesunahannya berzikir selepas sholat.
Nah, kenapa kok bisa ijma? Ya, hadis yang sahih mengenai pembahasan itu terlalu banyak. Dan nanti kita akan dengarkan beberapa hadis. Beliau tentu menyebutkan tidak semua. Beberapa hadis, karena dalil itu tak perlu dua, apalagi tiga. Satu pun cukup. Kalau sudah ada satu dalil yang menunjukkan kewajiban atau kesunahan, maka amal itu akan menjadi cukup menjadi dalil pendorong amal itu menjadi sunnah atau wajib. Nah, ini beliau akan sebutkan nanti beberapa hadis dari yang menunjukkan tentang kesunahan zikir selepas sholat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebahagian ulama membedakan antara zikir dengan doa. Ya, kalau kita lihat, ya zikir doa bahasanya memang berbeda. Zikir ya seperti yang kita tahu, berdoa, mengangkat tangan, menghadap kiblat. Nah, ini kan memang dua amal yang berbeda. Ibnul Qayyim yang beliau bermadhabkan Hambali, mengikuti fatwa daripada Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal rahimahullah ta'ala. Madhab Hambali ini sekarang banyaknya itu berada di Saudi, tapi bercampur Bapak Ibu. Di Saudi sekarang itu dikatakan bermazhab Hambali, mereka pun mengatakan di beberapa keadaan terlepas dari madhab, tapi hampir kebanyakan fatwa atau amaliyah yang terlaksana di sana, kalau diperhatikan itu fatwanya hampir menyeluruh mengikuti fatwa Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Nah, termasuk yang bermadhab Hambali Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim dalam beberapa karangan kitab beliau mengatakan bahwa qala Ibnul Qayyim fil hadi amad du'a ba'da salam minas shalah mustaqbilal qiblah sawa'un al-munfarid wa ghairi falam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam aslan wala ruya anhu bi isnadin sahih wala hasan. Wa khassasa ba'duhum bidzalika bi salatayil fajri wal 'ashr. Wa lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walal khulafa'u ba'dahu wala arsyada ilaihi ummatahu innama huwa istihsanun ra'ahu man ra'ahu 'awdan 'anis sunnah. Ibnul Jauzi, dan ini pemahaman yang beliau paparkan ini sampai sekarang banyak, dan Ibnul Jauzi ini sudah lama, 700-800 lebih tahun yang lalu. Apa kata Ibnul Jauzi? Berdoa selepas salam, selepas selesai sholat, sambil menghadap kiblat, baik orang itu sholatnya sendiri atau berjamaah, ini tidak termasuk satu ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Ibnul Qayyim. Karena tidak dinukil hadis yang sahih, begitu juga yang hasan. Terutama mereka, kata Ibnul Qayyim, mereka yang dimaksud orang-orang yang doa selepas sholat itu mengkhususkan sholat subuh dan sholat asar. Amal ini, kata Ibnul Qayyim, tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh para khalifah selepas Nabi, dan Nabi tidak mengajarkan cara seperti ini. Nah, bahasa-bahasa ini dari dulu kan sudah ada. Jadi kata Ibnul Qayyim, doa selepas sholat fardu itu nggak sunnah. Bahasa yang lebih banyak dipakai sekarang apa? Bid'ah. Maka Bapak Ibu, kalau jumpa beberapa kawan-kawan kita yang sampai jangankan pikir, doa pun tak mau, ya memang mereka mungkin mengikuti pendapat Ibnul Qayyim al-Jauzi. Tapi pendapat ini langsung dipantah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, dakwah atau pengakuan yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tidak ada kesunahan, nggak ada dalil, nggak ada hadis yang mengatakan sunnah untuk berdoa selepas selesai sholat fardu. Ini pendapat seperti ini tertolak karena mengatakannya secara mutlak.
Kalau dikatakan Nabi kadang-kadang tak buat, ya bisa jadi. Tapi kalau dikatakan nggak dibuat Nabi, nggak dibuat khalifah, nggak dibuat sahabat, ini nggak sunnah, nggak dicontohkan, ini terlalu berlebihan. Berarti kalau selepas selesai sholat mengapain? Bubar gitu. Kan begitu jadinya. Maka Ibnu Hajar beliau memberikan beberapa hadis. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, wa ma idda'ahu binan nafi mutlaqan mardudun. Apa yang didakwa oleh Ibnul Qayyim tadi, apalagi mendakwa bahwa Nabi, sahabat, khalifah nggak membuat doa selepas sholat, mardud. Ini tertolak pasti. Kenapa? Karena faqad thabata an Mu'adz anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah jelas hadisnya, bahkan hadis ini terlalu jelasnya itu masyhur di kalangan kita, yaitu satu orang sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ketika Nabi berkata kepada sahabat Mu'adz, apa kata Nabi? Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, kata Nabi, inni la uhibbuka, aku ini cinta pada engkau. Fala tada'du kulli sholatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku sangat cinta pada engkau, maka jangan pernah engkau tinggalkan setiap selesai sholat membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, terus ini salah satu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, tadi katanya secara mutlak nggak disunahkan. Lah hadis ini sahih. Lah kalau dikatakan ini doa dalam sholat, enggak, ini doa selepas sholat. Nah di situ kan nggak disuruh berjemaah atau sendiri. Lah karena nggak ada hadis jemaah atau sendiri jadi longgar. Mau sendiri boleh, mau berjamaah silahkan. Jadi agama ketika longgar kenapa disempitkan? Kan akhirnya susah sendiri. Lah yang bantah bukan saya ini Bapak Ibu. Kok Ustaz Ibnul Jauzi dibantahnya? Bukan saya yang membantah. Siapa yang mengatakan salah? Ibnul Qayyim salah. Yang mengatakan adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini diantara bukti bahwa ucapan Ibnul Qayyim al-Jauzi yang mengatakan secara mutlak doa selepas sholat itu tak sunnah, maka salah satu dalil kata beliau yang membantah adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, begitu juga oleh Imam Nasai, Ibnu Hibban dan Al-Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Kemudian ada hadis juga yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu fi qoulihi Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Kana sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna dubura kulli salatin, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Shahihul Hakim. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Doa ini, kata beliau, Nabi baca doa ini setiap selesai sholat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ahmad, Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Nah, di antara hadis yang menerangkan doa selepas sholat, wa hadits Zaid bin Arqam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi duburi kulli salatin. Aku mendengar Nabi berdoa di setiap selesai sholat. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai' wa khaliqa kulli syai' wa ya man biyadihi malakutu kulli syai' ighfirli hatta la tas'alni an syai'. Itu doa. Kata Zaid bin Arqam, aku dengar Nabi membaca doa ini selepas selesai sholat. Dakwanya tadi Nabi nggak pernah buat, sahabat nggak pernah buat. Nah ini hadis semua amalan Nabi ini, bukan cuma amal sahabat.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai. Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Lah ada mungkin beberapa penceramah menerjemahkan hadis-hadis yang kita baca, karena 3 hadis terakhir itu bahasa lafadznya dalam bahasa Arab fi duburi kulli sholah. Dubur itu belakang artinya. Mohon maaf kalau belajar fikih ada dubur, ada kubul. Kubul ke depan, dubur belakang. Jadi dalam hadis-hadis berkaitan doa, kalau dibahasakan duburi kulli sholatin, di belakang setiap sholat, tidak dipungkiri hadis ini dimaknai atau bisa digunakan untuk 2 keadaan. Bisa dubur itu belakang yang dimaksud penghujung sholat. Nah, jadi beberapa orang yang mengingkari doa atau zikir selepas sholat, mereka memaknai kata-kata dubur itu dengan makna penghujung sholat. Tapi tidak, Bapak Ibu. Banyak hadis yang menerangkan bahwa yang dimaksud Nabi itu memang selepas selesai sholat. Memang selepas selesai sholat. Nah, termasuk tadi hadis-hadis yang kita dengarkan, itu semua memang ada riwayat yang menerangkan dibaca dalam sholat, ada yang riwayat menerangkan selepas sholat. Jadi hadis-hadis yang kita dengar ini semuanya memang mengarah kepada anjuran daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, termasuk pembahasan kita tadi berzikir selepas sholat. Dan ini kita lihat memang, dan ini yang menyampaikan bukan sembarang ulama, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini beberapa hadis yang juga disampaikan oleh Imam Nawawi sesuai dengan judul tadi, bab zikir-zikir selepas sholat. Kita dengarkan lanjutan hadisnya. Warwaina fi kitab Tirmidzi, telah kita dengarkan, ruwaina kita telah meriwayatkan fi kitab Tirmidzi, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. An Abi Umamah, daripada sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau telah berkata, qila, dikatakan atau ditanyakan, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma', ayyud du'ai, doa yang manakah, asma'u, yang paling didengar oleh Allah. Maknanya paling didengar itu asra'u ijabatan, doa yang mana yang paling cepat mustajabnya, doa yang paling mudah dikabulkan Allah itu kapan? Qala, maka Nabi menjawab, jawful lailil akhir, pertengahan malam yang terakhir, wa duburus sholawatil maktubat, dan setiap mengerjakan sholat fardu. Qala, berkata At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, haditsun hasan, hadis ini adalah hadis hasan. Ini hadis yang pertama. Nabi ditanya, ya Rasulullah, doa yang paling diharapkan ijabah, yang paling diharapkan makbulnya kapan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa doa yang paling mudah kita berharap waktu itu pasti doa itu dikabulkan Allah, itu Nabi beri contoh dalam hadis ini 2 keadaan. Jawful lailil akhir, yang pertama di pertengahan malam tapi bahagian akhir. Jadi pertengahan malam bahagian akhir. Kalau malam kita bagi menjadi 3 bahagian, maka sepertiga bahagian terakhir. Sepertiga bahagian pertama, sepertiga bahagian kedua, sepertiga bahagian akhir. Nah, kalau membagi malam jadi 3 begini, maka contohnya ya begitu, sepertiga bahagian akhir. Itu yang paling diharapkan. Karena hampir amal Nabi, sahabat, orang-orang soleh memang bangun di akhir malam. Bukan berarti di sini di pertengahan malam tak boleh tahajud, silahkan, tapi yang paling diharapkan doa itu mustajab di sepertiga malam, sepertiga bahagian terakhir. Kemudian yang kedua,
Wa dubura shalawatil maktubah, di setiap selesai sholat fardu. Ini Bapak Ibu, dalam hadis ini dibahasakan dubur, belakang. Imam Nawawi yang menulis kitab ini, beliau meletakkan hadis ini dalam bab ba'das sholat. Bisa diperhatikan, Imam Nawawi meletakkan hadis ini bab menerangkan tentang zikir selepas sholat. Nah di sini selevel Imam Nawawi mengartikan dubur itu selepas, bukan penghujung sholat, enggak, tapi memang selepas sholat. Jadi sholat, kalau kita ingin tahu doa, di antara doa-doa yang makbul, yang memang tidak akan ditolak oleh Allah selagi syarat-syarat doa terpenuhi, itu kan ada pembahasan tersendiri. Dia menghindarkan diri daripada perbuatan haram, tidak meminta hal-hal yang berupa maksiat dan lain sebagainya. Ada syarat-syarat doa itu makbul, terpenuhi, maka mesti doanya dikabulkan Allah. Nah yang paling mustajab waktu itu diantaranya selepas selesai sholat fardu. Nah kalau sudah dikatakan doa selepas sholat fardu bid'ah, ya akhirnya umat mau kapan doa? Ustadz doa nggak sunnah itu selepas sholat, ya akhirnya dia bingung, nggak doa ujung-ujungnya. Mau tahajud malam hari juga selepas sholat. Nah terus bagaimana? Ujung-ujungnya menyuruh umat ini untuk tidak berdoa pada Allah, kan itu jadinya. Maka dalil untuk doa selepas sholat, apalagi di sini jelas dubur sholawatil maktubah. Memang sholat di sini dikhususkan dalam hadis ini setiap selesai sholat fardu. Dan para ulama secara terperinci mereka membahas bahwa al-afdal taqdimu adkari sholati ala rawatib. Yang sunnah itu zikir doa itu lebih didahulukan daripada sunnah-sunnah rawatib. Walaupun mungkin kalau ada orang yang selepas selesai sholat fardu dia sholat sunnah dulu, selepas sholat sunnah kemudian doa, apakah dia masih mendapatkan kesunahan zikir doa? Masih. Tapi amal yang begitu bukan amal yang paling afdol. Afdolnya zikir doa, selepas itu baru sholat sunnah. Tapi kalau ada yang sholat sunnah dulu, itu pun tidak menghilangkan sunnah, enggak. Tapi bukan amal yang paling afdol. Hadis yang kedua dalam bab ini. Warwaina, dan kami juga meriwayatkan fi sahihayil Bukhari wa Muslim, dalam dua kitab sahih, yaitu kitab Bukhari dan Muslim. An Ibnu Abbas, daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, beliau telah berkata, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kuntu a'rifu inqidha as-salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuntu adanya aku a'rifu, aku mengetahui, inqidha as-salati Rasulillah, selesainya salat Nabi, bitakbiri, dengan suara takbir. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, wa fi riwayati Muslimin, dan dalam satu riwayat Imam Muslim, kunna, kami. Kalau tadi kuntu, aku. Ibnu Abbas tadi membahasakan aku mengetahui selesai sholatnya Nabi dengan aku mendengar suara takbir. Dalam riwayat Imam Muslim, kunna, kami mendengar. Berarti bukan Ibnu Abbas saja, banyak sahabat berarti. An Ibnu Abbas, yang diriwayatkan juga daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, inna raf'as sauti, sesungguhnya mengeraskan suara, bidzikri, dengan zikir, hina yang sorifun nas, ketika selesainya orang-orang, minal maktubati, daripada sholat fardu, karena adanya amal itu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada dibuat di zaman Nabi, yang buat Nabi. Wa qala, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kuntu, adanya aku, a'lamu, aku mengetahui, idzan sarafu, ketika mereka selesai, bidzalika, mengerjakan salat fardu, idza sami'tuhu, ketika aku mendengar mereka berzikir. Ini hadis sahih semua, Bukhari, Muslim.
Ya, hadis yang pertama, jelas Ibnu Abbas membahasakan takbir. Aku mengetahui Nabi selesai sholat dengan suara takbir. Dan para ulama, termasuk pensyarah kitab ini, Al-Futuhatur Rabbaniyah 'alal Adhkar An-Nawawiyah, di sini beliau mengatakan, hadis yang pertama menjelaskan takbir, yang dimaksud itu bukan kalimat takbir saja, tapi yang dimaksud adalah al-murad bihi huna mutlaqu dzikri bidali riwayatil adiyah. Yang dimaksud bukan hanya kalimat takbir, tapi kalimat zikir secara mutlak, secara umum. Mana dalilnya? Hadis setelahnya. Karena hadis yang pertama menjelaskan takbir, hadis setelahnya yang kedua sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir. Nah, mutlak. Entah itu takbir, entah itu tahmid, entah itu tahlil, apapun. Mengeraskan zikir selepas sholat itu sebagai tanda, kata Ibnu Abbas, bahwa sholat Nabi itu sudah selesai. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang menjadi dalil yang disampaikan oleh para ulama, di antara dalil-dalil sunnahnya zikir keras selepas sholat fardu. Dan hadis ini entah bagaimana ya dipahami, maksudnya sahih atau enggak, ini jelas Bukhari Muslim. Jadi kalau ada orang mengatakan mana dalilnya, kalau enggak sahih enggak bisa, ini sahih. Ya kalau Bukhari Muslim enggak sahih, terus hadis tingkatan mana lagi yang mau dipakai? Jadi Bapak Ibu, zikir keras selepas selesai sholat fardu itu memang amal yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja amal ini mayoritas ulama, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau pun menerangkan, tapi ini keterangan ya, bukan hadis. Apa kata Imam Syafi'i? Mengeraskan suara selepas selesai sholat fardu itu memang sunnah, tapi kata Imam Syafi'i dengan tujuan taklim. Apa itu taklim? Dengan tujuan untuk mengajarkan. Dan ini walaupun tujuannya taklim, Bapak Ibu, kita lihat sekarang ini yang memang banyak dibuat sampai saat ini, yang tidak dipungkiri oleh kelompok manapun, di pesantren-pesantren kan zikirnya keras semua. Entah itu pesantren yang katanya mengatakan ikut sunnah dan segala macam, ya di mana-mana pesantren itu mengajarkan santri dengan cara zikir keras. Lah mengajarkan itu bahasa Arabnya taklim. Nah di pesantren zikirnya keras, entah pesantren apapun. Karena kalau nggak dizikirkan keras, itu santri-santri dengan murid nggak akan bisa doa, nggak hafal zikir. Tapi Bapak Ibu, sekarang ini kalau kita lihat, mana yang lebih penting belajar itu pesantren atau kita? Ini yang membuat yang harus kita pikirkan lebih panjang. Kadang kita ini mengatakan itu kan diajarkan tujuan dibacakan zikir keras Nabi tujuannya taklim. Lah yang perlu belajar orang yang di pesantren saja atau kita? Kalau kita mau buktikan Bapak Ibu, mana yang lebih pintar zikir? Anak pesantren atau kita? Pintar lah anak pesantren zikir. Nah kalau anak pesantren pintar zikir, kenapa nggak zikirnya diam aja? Harusnya kalau memang sudah pintar, katanya tadi kan diam. Lah kok di pesantren malah zikir keras terus? Lah kita yang awam-awam, kalau disuruh jadi imam tuh bingung. Salah satu alasan orang awam itu nggak berani jadi imam tadi, saya nggak tahu cara zikir lepas sholat, kata dia. Itu alasannya. Lah berarti orang seperti ini kan perlu diajari zikir. Bapak Ibu, di antara 4 mazhab yang betul-betul jarang mengamalkan zikir keras, itu diantaranya mazhab Hanafi. Diantaranya mazhab Hanafi. Saya belajar di Pakistan, belajar hadis, kutub sittah, bahkan kutub tis'ah di sana. Itu ulama-ulama Hanafi memang betul-betul menganjurkan zikir itu tak bersuara. Tapi yang mengherankan, mutaakhirin ulama Hanafiyah, ulama-ulama zaman sekarangnya Hanafi, itu setiap selesai sholat,
majelis-majelis, bukan cuma sholat, majelis. Misalkan seperti kita buat kajian subuh, nanti ada majelis lagi, misalkan kajian maghrib, kapanpun duduk kumpul buat belajar hadis dan lain sebagainya. Itu setiap majelis, ulama-ulama mereka akan doa bersama di majelis itu. Jangankan selepas sholat ya, selepas majelis pun doa bersama. Ustadznya doa, nanti jemaahnya mengamini. Maka pernah saya tanyakan pada satu orang guru kami, karena mazhabnya Hanafi, bukan saya bertanya karena ini dalam mazhab Syafi'i. Ini Hanafi yang memang ketat, bagi mereka itu doa sendiri aja dan tak bersuara. Maka para ulama Hanafiyah zaman sekarang mereka mengatakan, yang mutaakhirin, kami sengaja membaca doa keras untuk mengajarkan pada umat ini, pada umat Islam, bagaimana cara berdoa kepada Allah. Karena Bapak Ibu, nggak dipungkiri, ini sekarang orang-orang awam itu kalau nggak diajarkan doa, memang nggak bisa doa. Doa yang dia baca nggak doa sunnah, bukan doa ma'thur, nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis, cara minta doanya salah semua. Maka beliau katakan, kami membacakan doa diaminkan oleh jemaah, memang tujuan untuk memberitahu jemaah kalau mau doa tahajud malam hari, doa sendiri, ini isi doa. Jadi sampai sekarang yang namanya tujuan taklim itu nggak akan hilang, Bapak. Tujuan untuk mengajarkan umat itu nggak bisa dihilangkan. Kapan mau dihilangkan? Lah umumnya umat Islam nggak ke masjid, umumnya umat Islam nggak sholat. Ini kok bisa Ustadz vonis begitu? Ya tengok jumlah umat Islam di tempat kita, berapa yang sholat, berapa yang tidak, berapa yang berjamaah, berapa yang tidak. Kalau umat Islam yang laki-laki baliknya sekitar masjid ini ke masjid semua, nggak cukup ini masjid, Bapak Ibu, nggak cukup. Nah, sholat subuh kita cuma 2-3 soft. Jadi setelah itu kita mengatakan cukup, nggak perlu mengajarkan umat, ya kita yang keliru. Hadis yang menerangkan tentang Nabi mengajarkan sahabat dengan mengeraskan bacaan itu sudah terlalu banyak. Di antaranya hadis tadi. Lah yang mengherankan, orang yang meminta hadis sahih ini hadisnya sahih. Lah yang lucunya, sekalipun seumur hidup tidak pernah mereka buat. Karena sebenarnya kalau secara ilmiah, mereka pun orang-orang yang mengatakan tidak dianjurkan zikir keras. Secara ilmiah mereka pun mengakui. Kata mereka, kalau Bapak Ibu tengok di YouTube kajian-kajian, mereka pun mengatakan, iya, sunnah dibuat, tapi nanti kalau jemaah sudah terbiasa, ya dizikirkan lirih lagi. Atau kata mereka, buatnya kadang-kadang. Nah ini ucapan dari mereka itu pun tidak bisa mereka amalkan. Kok kadang-kadang, sekalipun tidak pernah dibuat. Nah kalau nggak pernah dibuat sekali, hadis yang seperti ini dikemanakan? Jadi Bapak Ibu, zikir entah keras ataupun zikir dengan lirih, kedua-duanya itu sunnah. Jadi kita jangan berada di dalam kelompok yang ekstrim ya. Yang ekstrim itu ketika ada misalkan imam atau orang yang tidak zikir keras, langsung disalahkan. Apa ini? Kok zikir nggak keras? Nah ini orang ekstrim. Itu nggak bisa disalahkan karena itu bukan hal yang wajib. Memang kadang Nabi zikirnya keras, kadang Nabi zikirnya lirih. Jadi kalau ada orang giliran nggak zikir keras disalahkan, ini judulnya nyalahkan ya, itu pun ekstrim. Atau sebaliknya, ada orang zikir keras, bid'ah gitu. Nah kalau bid'ah, Nabi lah yang paling bid'ah. Karena zikir keras pun dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui, Nabi itu Bapak Ibu membuat satu amal itu walaupun sekali sudah cukup untuk menjadikan amal itu menjadi sunnah. Termasuk kunut subuh. Di antara penyebab beberapa kelompok orang tak mau kunut subuh, mereka mengatakan dalil kunut subuh itu kalaupun ada, kalaupun sahih, Nabi kan nggak buat tiap hari lah. Nabi kalau buat sekali itu kan cukup untuk jadi dalil sunnah. Bapak Ibu, Nabi tiap hari nggak sholat duha? Enggak. Nabi sholat duha kadang-kadang. Apakah Nabi tiap hari mengerjakan amal seperti sholat taraweh? Enggak. 3 malam aja, lepas itu enggak. Jadi taraweh yang dibuat Nabi secara jemaah 3 malam, 27 malamnya tidak. Jadi mayoritas malam itu enggak taraweh jadinya, berjamaah ya maksudnya. Tapi Nabi kalau sudah buat 1 kali, itu sudah cukup jadi sunnah.
Kalau sudah dibuat duha itu oleh Nabi, maka duha itu sunnah. Lah, kita membuat tiap hari duha, silahkan. Begitu juga dengan zikir. Zikir keras itu sunnah. Lah Nabi kan buat kadang-kadang. Lah sekali aja cukup untuk jadi sunnah. Satu kali saja cukup, apalagi kalau Nabi buat 2 sampai 3 kali. Sehingga amal ini sunnah, jangan kita ingkar. Ini amal memang sunnah dan dalilnya jelas. Nah, seperti hadis yang kita dengar daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadis yang ketiga dalam bab ini. Warwaina, dan kami telah mendengarkan fi sahih Muslim. Jadi beliau hadis pertama, kedua ini menerangkan dalil judul kitab tadi. Bab menerangkan zikir selepas sholat. Nah, bacaan zikirnya kan belum dibahas. Ini baru tata cara zikir. Di antaranya beliau nukil zikir itu dengan keras. Fi sahih Muslim, kami meriwayatkan dalam kitab sahih Muslim an Thauban, daripada sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa, ketika Nabi selesai min salatihi, selepas selesai min salatihi daripada salatnya, istighfar, maka Nabi akan istighfar talatan sebanyak 3 kali. Wa qala, kemudian Nabi membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qila, ditanyakan, lil Auza'i, kepada Auza'i. Wa huwa, adapun Imam Auza'i, ahadur ruwatul hadits, adalah salah seorang rawinya hadis. Kaifal istighfar, bagaimana cara membaca istighfar? Qala, maka al-Imam al-Auza'i mengatakan, takul, engkau membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini diantara mulai dalam bacaan zikirnya, mulai masuk dalam zikir apa yang disunnahkan. Nah, diantara zikir yang disunnahkan dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Thauban, ketika selesai sholat maka Nabi istighfar 3 kali. Kemudian Nabi baca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dalam riwayat lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa huruf nida. Huruf nida itu ya. Nah, jadi nggak pakai ya, nggak ada ya dzal jalal, nggak ada ya nidanya. Jadi langsung dzal jalali wal ikram. Dua-duanya boleh. Mau pakai huruf nida ataupun tidak. Nah, Bapak Ibu, kemudian dalam penghujung hadis, rawi hadis ini salah satunya adalah Al-Imam Al-Auza'i. Beliau ditanya, istighfar itu bagaimana? Maka beliau kasih contoh, astagfirullah, astagfirullah. Beliau baca 2 kali. Di sini ada beberapa pembahasan Bapak Ibu. Yang pertama istighfar ya, karena urutannya di sini memang dalam hadis ini Nabi istighfar dulu, baru baca Allahumma antas salam sampai akhir. Istighfar ini dijadikan dalil oleh para ulama dari hadis yang kita dengar sebagai urutan yang paling utama kita baca pertama kali selepas selesai sholat. Kak, Bapak Ibu mendengarkan para ulama setiap selesai sholat baca istighfar. Itu bukan dibuat-buat, ya memang mengikuti hadis ini. Mengikuti hadis ini. Jadi istighfar. Nah, istighfar di sini Imam Auza'i bukan membatasi istighfar. Dan ini bukan hadis yang berbentuk hadisnya, itu hanya tafsirnya rawi. Ketika ditanya bagaimana istighfar, astagfirullah. Lah beliau bukan membatasi hanya di situ, enggak. Ini minimal istighfar. Jadi kalau ada orang baca istighfar paling tidak astagfirullah, itu sudah istighfar. Sama dengan minimal salam, assalamualaikum. Nah, siapa yang baca salam sampai di situ sudah salam. Tapi salam yang lebih sempurna dari itu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi ditambahkan wabarakatuh. Nah, itu yang paling sempurna. Tapi kalau assalamualaikum sudah mencukupi. Atau setiap buat amal baik dimulai dengan bismillah. Nah, mulai minimal bismillah kan ada. Bismillah itu sudah ngamalkan sunnah. Tapi kalau mau dia baca yang lebih sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada seseorang dapat kenikmatan anugerah daripada Allah,
Muji Allah, minimal muji Allah, alhamdulillah. Tapi batasnya bukan di situ. Sempurnanya alhamdulillahirabbil alamin. Lah hadis ini juga sama. Kenapa diterangkan panjang lebar ini Bapak Ibu? Karena ada sekelompok orang salah paham. Istighfar itu cuma batasnya astagfirullah, nggak boleh lebih. Lah hadis lain kan ada. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu istighfar yang lebih sempurna. Mau baca Sayyidul Istighfar lebih panjang, silahkan juga. Nah, minimal istighfar dengan dia membaca ini sudah dihitung istighfar. Astaghfirullah. Itu minimalnya. Baru kemudian Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini ada kalimat yang tambahan yang sering kita dengar, tapi dalam hadis ini nggak ada. Biasanya kan yang dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam, baru tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu banyak tambahannya itu. Kalau mengikuti hadis sahih, ya ini lafadznya yang tadi barusan kita dengar. Lah terus yang sering dibaca itu dari mana? Itu diantaranya Bapak Ibu dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis Imam Ghazali dan beberapa kitab-kitab lainnya. Imam Ghazali menulis beberapa kitab yang tipis tentang tata cara zikir kehidupan sehari-hari, itu pun ditulis oleh Imam Ghazali. Apakah itu dikarang Imam Ghazali? Tidak. Bacaan zikir tambahan tadi diantaranya terdapat dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dan hadis-hadis lainnya. Ya, jadi dipermasalahkan itu hadisnya, katanya beginilah, dhaif lah. Nah, ini kan babnya fadilah amal. Yang penting minimal dia baca ini sama dengan istighfar tadi. Astaghfirullah sunnah. Yang di sini pun diamalkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya ini jelas sunnah, hadisnya sahih. Mau diamalkan tambahan tadi itu pun tak ada masalah. Memang ada dalam beberapa riwayat hadis dan itu ditulis oleh ulama-ulama untuk mengajarkan. Nah, namanya selepas selesai sholat itu doa. Bahkan tadi Bapak Ibu, doa-doa yang tak ada di dalam Quran hadis pun mau kita baca juga nggak ada salahnya. Apalagi ada dalam hadis. Walaupun itu dhaif, apabila memang diamalkan dalam fadhailul a'mal itu tidak dipermasalahkan. Nah, ini diantara beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selepas selesai sholat. Istighfar urutan pertama, tapi bukan berarti ini urutan wajib, tidak. Mau dibuat mana-mana, karena nanti ke depan kita akan dengarkan beberapa bacaan zikir selepas sholat. Nah, itu simple, fleksibel ya, manapun yang mau dimulai tidak ada masalah, tapi praktek yang diajarkan oleh para ulama, mulailah dengan istighfar. Karena kita ini Bapak Ibu, kenapa dimulai dengan istighfar? Ini memang contoh yang Nabi berikan pada kita dan ini luar biasa. Amal kita selepas beramal, baru selesai mengerjakan amal ketaatan sekalipun, itu pun dianjurkannya istighfar, padahal baru taat. Bagaimana kira-kira na'udzubillah baru maksiat, baru taat saja, sholat, baru selesai zikir, baru selesai haji, baru selesai buat amal apapun, itu ciri khas yang diajarkan oleh Nabi. Setiap selesai daripada amal, istighfar, ciri khasnya. Lah kenapa? Karena Bapak Ibu, kita ini seperti apapun, bahkan mungkin sungguh-sungguh sekalipun buat amal, itu juga tidak akan bisa sempurna seperti yang dibuat paling tidak oleh Nabi. Lah Nabi saja yang sempurna masih merasa kurang. Ya kita lihat anugerah Allah terlalu banyak, kita pun syukurnya kurang. Banyak seharusnya yang kita ini lebih lagi daripada yang kita buat amal ini. Jadi seperti apapun merasa sempurna, kurangnya jauh lebih banyak. Sehingga kekurangan-kekurangan itu tak ada yang bisa menutupinya kecuali dengan istighfar. Maka baru selesai sholat pun istighfar. Ya, padahal
baru buat amal ketaatan, tapi selesai taat, ya Allah ampuni aku, astagfirullah, aku mohon ampun dan bertaubat kepada Engkau. Ini amal yang dibuat oleh Nabi, para sahabat, dan ulama-ulama terdahulu, mengajarkan pada kita bukan hanya untuk sholat, tapi amal apapun selesai daripada buat amal, hendaklah selalu istighfar. Nah, amal begitu, kalau sudah buat maksiat wajib istighfar, bukan sunnah lagi. Kalau sudah maksiat tak istighfar, ini bisa-bisa iman dia merosot. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita dengar pagi ini tentang pembahasan judul Babul Adkar Ba'da Sholat, bab menerangkan tentang pembahasan zikir selepas sholat. Semoga dari hadis-hadis yang kita dengar bisa kita ambil faedah, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, ada diskusi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya di antara Bapak Ibu yang tidak bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Saya kira cukup. Jadi ini amal-amal yang ya Pak. Kemudian juga makmum yang mengikutinya. Itu bagaimana? Ya, menurut kalau zaman sekarang ya kawan-kawan Salafi Wahabi itu kalau mengkaji bahkan mudah kita cari di YouTube ketika ditanya beberapa orang ustadz Salafi apa hukumnya zikir keras selepas sholat. Bagi ustadz-ustadz tadi yang saya lihat, mereka pun tak bisa memungkiri hadis yang tadi kita baca. Maka mereka pun mengatakan bahwa zikir keras selepas sholat itu sunnah. Jadi diakui pertama, zikir keras selepas sholat sunnah. Tapi jawaban setelahnya dari mereka mengatakan hanya saja zikir keras itu sendiri-sendiri. Kalau berjamaah itu nggak boleh. Jadi imam mengeraskan suara, kemudian makmum mengikuti, itu yang mereka bid'ahkan. Tapi Bapak Ibu, mendengarkan jawaban itu pun, saya seolah-olah kalau ada di majelis itu ya mau bertanya. Kalau memang betul, seperti jawaban yang Ustadz tadi sampaikan, zikir keras itu sunnah, tapi nggak sunnahnya berjamaah, seumur hidup sampai sekarang pun, saya belum pernah dengar Ustadz Salafi Wahabi itu kalau sholat itu antara mereka dengan imamnya zikir keras itu saya nggak pernah dengar. Ya paling tidak mungkin silahkan mereka amalkan dengan yang mereka pahami tadi, tapi yang mereka pahami itu pun tidak mereka amalkan. Ya akhirnya memang zikirnya ya nggak keras. Nggak ada masalah. Pertama ya Bapak Ibu, kita harus pahami mau zikir keras atau tidak itu nggak masalah. Yang masalah ketika mengatakan ini amal bid'ah, itu yang jadi masalah. Karena tuduhan bid'ahnya ke neraka ya. Kalau dibuat ini menyalahi, menentang Nabi, neraka, itu yang jadi masalah. Dan ketika didengarkan pun kajiannya itu nggak bisa diamalkan kayak tadi. Boleh dibuat tapi sendiri-sendiri, nggak boleh berjamaah. Kalau ditanyakan pun tadi, kalau dibuat sendiri-sendiri, maka hadis yang tadi kita dengar seperti yang disampaikan Ibnu Abbas itu malah tak bisa difahami. Karena Ibnu Abbas beliau mengatakan, kami mengetahui sholat Nabi itu usai, sudah selesai dengan mendengarkan suara takbir. Jadi bacaan Nabi itu terdengar jelas dari luar masjid. Yang kita tahu zaman Nabi nggak ada speaker, nggak ada mic. Coba Bapak Ibu bayangkan, di zaman Nabi itu sholatnya ramai atau zaman kita yang ramai sholat? Zaman Nabi itu masjid penuh. Jangankan orang-orang yang soleh-soleh. Zaman Nabi itu Bapak Ibu, munafik saja tuh sholatnya berjamaah. Orang munafik, kita tuh orang munafik. Zaman sekarang munafik nggak bisa dituduh lagi orang ini munafik atau tidak. Zaman Nabi seluruh orang munafik sholatnya jemaah. Jadi penuhnya masjid zaman Nabi seperti apa? Hampir tuh betul-betul mayoritas umat Islam ke masjid. Nah kalau memang suara takbir itu terdengar jelas, dan tadi seperti yang dipahami Ustadz Salafi bahwa sunnah zikir keras, entah makmum, entah imam, tapi sendiri-sendiri, itu kan tidak mungkin seperti itu. Karena kalau sudah semuanya keras dengan bacaan masing-masing, satu istighfar keras juga, yang satu imamnya baca subhanallah keras,
makmum yang sananya baca takbir keras, yang di sini baca tahlil keras, itu sampai di luar masjid itu tidak terdengar apapun, suara tawon yang terdengar. Nah, kok bisa Ustaz bilang tawon? Iya, saya penghafal Quran Bapak Ibu. Quran itu kalau sudah kita berada di satu majelis 10 orang aja, nggak usah lebih, itu kalau sudah baca Quran masing-masing itu tidak terdengar lagi dan manggung-manggung aja bunyinya. Ya itu kalau sudah bacanya masing-masing, jadi nggak bisa diamalkan. Akhirnya hadis seperti ini terbuang. Bisanya difahami ucapan Ibnu Abbas, kami mendengarkan bacaan takbir dari luar masjid kalau zikirnya berjamaah sama-sama gitu. Kalau nggak sama-sama pasti suara yang keluar itu nggak terdengar lagi, bunyinya apa, suaranya apa. Lah di sini malah dalil menunjukkan di zaman Nabi sendiri secara tidak langsung hadis ini menerangkan bahwa bacaan itu pun berjamaah. Tapi ini bukan masalah mau mengeluarkan orang itu dari ahli sunnah atau tidak, enggak. Ini untuk menjawab orang-orang yang mengatakan amal zikir keras itu bid'ah, itu yang mau dipahamkan. Tapi kalau dia mau zikir lunak, lirih, itu pun sunnah Bapak Ibu. Kita nggak boleh mengatakan, ini zikir lirih ini bid'ah, enggak. Dalil-dalil yang memerintahkan zikir lunak lirih itu pun banyak. Jadi ketika ada orang zikir sendiri itu sunnah. Kalau mau zikir keras itu pun sunnah. Nah coba bayangkan, zikir keras itu kalau nggak ganggu orang kan nggak bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan risih, kami terganggu, itu kembali pada diri Anda, karena bacaan keras itu dari dulu ada gitu. Ya kalau kita merasa terganggu hanya dengan pemahaman kita, ya rugi sendiri. Seperti beberapa waktu yang lalu pernah kami terangkan bahwa bacaan amin dalam sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bacaan amin itu ulama nggak sepakat untuk dikeraskan Bapak Ibu. Di antara ulama yang mengatakan sunnah jahar atau keras baca amin itu diantaranya Imam Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah yang kita tahu dengan mazhab Hanafi itu mensunahkan amin lirih. Maknanya kalau sudah maghrib isya subuh, kata Imam Abu Hanifah, imam kalau baca waladdallin, hening, tidak ada suara. Nah sekarang kalau sudah seperti itu kan kita tahu ternyata dikeraskan, dilirihkan amin saja ikhtilaf, terus zikir selepas sholat itu bagaimana? Ya tadi dua-duanya sunnah sebenarnya. Mau zikir keras sunnah, lirih sunnah. Yang salah itu yang membid'ahkan. Nah itu tidak kurang ngaji memang. Jadi kalau ada yang zikir keras itu sunnah. Mau berjamaah silahkan. Lah kalau dia mau zikir lirih itu pun sunnah. Jadi kalau kita datang satu masjid, di sana zikirnya lirih, ya itu pun sunnah. Kalau zikirnya keras itu pun sunnah. Itu pun ada dalilnya. Jadi tidak ada pembahasan di sini yang salah tadi ketika nyalahkan orang lain. Nah, kalau dia salahkan, hadis yang sahih seperti tadi akan terbuang dan tidak teramalkan. Hanya saja tadi ini amal sudah jadi ciri khas. Jadi kalau ada zikir keras itu pelana itu Muhammadiyah. Kalau keras NU, PRT dan itu pembahagian orang zaman sekarang. Secara hukum aslinya kedua-duanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, lanjutan kitab Adhkar Nawawiyah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.